Selamat pagi sahabat jaringan telusur. Saat ini kita ada di kantor dinas Damkar, Pak ya? Iya, dinas pemadam kebakaran. Iya, dinas pemadam kebakaran. Nah, mungkin di luar sana ingin tahu banyak mengenai dinas pemadam kebakaran ya Kota Bekasi. Saya saat ini sedang bersama dengan Pak Kadis. Nanti mungkin lebih dalamnya bisa perkenalkan nama dan juga apa yang dikerjakan sejauh ini. Selanjutnya, jadi sebenarnya dinas pemadam kebakaran ini, Pak, tupoksinya apa sih, Pak? Oke. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan sebelumnya saya Aceng Solahuddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Menjawab pertanyaan rekan tadi bahwa sebenarnya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mulai berdiri sejak tahun 2017. Ya, secara resmi Dinas Pemadam Kebakaran dibentuk. Tetapi jauh sebelum dinas dibentuk, pemadam kebakaran tentu sudah eksis sebelumnya ya. Dari mulai terakhir kantor pemadam kebakaran, nomenklaturnya, kemudian juga sebelumnya ada di bawah dinas bangunan pemadam kebakaran di Sbangkim, makanya di Sbangkar waktu itu hanya satu di bidang saja. Nah, dalam penataan kelembagaan baru dinas pemadam kebakaran ini dibentuk tahun 2017 dengan 4 bidang ya, ada bidang pencegahan, kemudian ada bidang pengawasan pengendalian, kemudian ada bidang sarana prasarana, dan bidang pemadaman dan penyelamatan. Dinas pemadam kebakaran dengan tipe A ya, jadi kita dengan 4 bidang pembentukan kelembagaannya ini sangat memungkinkan untuk melakukan tugas-tugasnya dengan lebih baik lagi ke depan. Harapannya gitu begitu. 4 bidang ini, pertama di bidang pencegahan, kita melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat yang dibantu dengan kepada masyarakat warga Kota Bekasi untuk menyampaikan sosialisasi tentang apa-apa saja sih sebelumnya tentang bahaya kebakaran itu misalnya, dan kita lakukan itu dari mulai usia dini ya terhadap taman anak-anak, dan juga kepada para siswa sekolah baik SD, SMP, SMA, mahasiswa dan seterusnya, juga kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu, mau Karang Taruna biasanya, kemudian pengurus RT, RW dan lain-lain ya. Termasuk juga mungkin kepada para pengusaha-pengusaha yang memang membutuhkan edukasi atau semacam sosialisasi terhadap pencegahan kebakaran di tempat kerjanya masing-masing, di perusahaannya masing-masing. Kemudian ada bidang Sapras kurang lebih bertugas untuk menyiapkan sarana prasarana, infrastruktur yang dibutuhkan di Damkar itu apa saja. Kedepan kita akan membentuk pos sektor di masing-masing kecamatan. Misalnya sekarang baru ada 5 yang sudah eksis. Pertama di Kecamatan Medan Satria, tepatnya di Perumahan Harapan Indah. Kemudian ada pos di Bekasi Utara, tepatnya di Perumahan Wisma Asri. Kemudian juga di Kecamatan Rawalumbu, pos sektor Rawalumbu ada di Perumahan Metropolitan Land ya. Pesona Metropolitan. Kemudian ada di pos sektor Mustika Jaya di MGT, Mutiara Gading Timur, dan terakhir di Keranggan, Jaya Keranggan, serta 1 pos komando. Dengan jumlah pasukan yang bertugas, ya, kalau staf semuanya hampir 610 orang, tapi pasukan yang bertugas kurang lebih ada 330-an dengan 3 kompi pasukan. 3 kompi pasukan ini siaga tiap hari 1 kali 24 jam melakukan tugas-tugas siaga, monitor wilayah di seluruh wilayah Kota Bekasi. Walaupun belum ada di semua kecamatan, tetapi sektor-sektor yang sudah terbangun tadi itu akan melakukan tugasnya, melakukan manuver, pemadaman, penyelamatan, termasuk yang lain-lain ya, itu pada saat ada panggilan darurat dari masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa tugas-tugas pemadam ternyata sampai hari ini berkembang cukup dinamis ya. Bukan hanya madamin api saja, ternyata di tengah pandemik misalnya kita melakukan tugas-tugas penyemprotan wilayah, disinfektan.
di semua jalan protokol, kemudian di wilayah-wilayah yang memang membutuhkan. Kemudian juga penanganan rescue, ada penangkapan ular, kemudian ke evakuasi sarang tawon, termasuk terakhir apa, cincin ya? Cincin. Bila mana masyarakat Kota Bekasi ada yang mengalami masalah, ada cincin yang sulit dikeluarkan dari jarinya, itu biasanya petugas Polres Damkar akan melakukan tugas-tugas penyelamatan. Itu mungkin yang saat ini lagi tren nih, saya lihat ya. Kalau melihat tugas pokok fungsinya di pemadam kebakaran tadi itu jelas kita sangat intens pembinaan terhadap pasukan, karena tugas-tugas utamanya itu melakukan tugas-tugas pemadaman dan penyelamatan terhadap warga masyarakat Kota Bekasi. Bila melihat jumlah kepadatan, jumlah penduduk di Kota Bekasi, tentu ini menjadi tugas rumit ya. Pertama, jumlah populasi di Kota Bekasi ini mungkin berdasarkan data statistik mendekati angka 2,7 juta jiwa tahun ini. Dengan tingkat kepadatannya sudah hampir rata-rata di atas 10.000 jiwa per kilometer persegi. Sudah kita bisa bayangkan. Jadi belum lagi mungkin sekarang banyak tumbuh dan berkembang bangunan-bangunan bertingkat di Kota Bekasi. Ini juga menjadi menjadi pertimbangan tersendiri pada saat pasukan kami bertugas. Ini yang mengharuskan sarana prasarana ini juga memadai, gitu maksud saya. Sapras ini memadai. Sapras apa saja yang dibutuhkan oleh pemadam? Misalnya sekarang menjawab kebutuhan pasukan kami untuk melaksanakan tugas-tugas pemadaman di gedung-gedung bertingkat, tentu kami harus punya skylift. Jawabannya kan begitu. Nah, Sapras ini yang harus mempersiapkan, membuat mapping. Di samping jumlah pasukan tadi yang sudah cukup besar 330, mungkin nanti sesuai dengan penambahan jumlah armada juga akan bertambah lagi sebenarnya sih jumlah pasukannya, disesuaikan dengan jumlah pos. Minimal 12 kecamatan, itu masing-masing kecamatan sudah punya pos sektor. Maksudnya apa? Maksudnya untuk mempercepat tugas-tugas pemadaman kami, tugas-tugas penyelamatan kami. Pada saat ada panggilan darurat dari masyarakat, kami bisa merespon dengan cepat. Semakin cepat kita sampai di lokasi, itu akan semakin baik. Artinya tugas-tugas kami akan semakin dirasakan dampaknya baik oleh masyarakat. Misalnya pemadaman lebih cepat, artinya kerugian materialnya bisa kita tekan, kerugian jiwa juga bisa minimalkan. Itu artinya kenapa kami harus mengacu kepada respon time ya, maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit pasukan kami akan tiba di lokasi. Ya, itu untuk tugas-tugas ke depan yang saya lihat makin berat ini mengharuskan sektor terbangun, walaupun baru 5, 7-nya mungkin menjadi PR kami ke depan. Bagaimana pengembangan pos sektor di masing-masing kecamatan bisa diwujudkan. Teman-teman di Sapras tentu sedang berpikir keras bagaimana kita bekerja sama dengan OPD lain, sampai dengan Pak Camat, Pak Lurah, para Camat, para Lurah, kemudian juga BPKAD, Perkimtan, Distaru dan lain-lain lah. Kita optimalkan dulu pemanfaatan sarana tanah, sarana umum, prasarana umum yang bisa digunakan untuk pos-pos damkar untuk memudahkan pelayanan kepada warga masyarakat tentu. Nah, jumlah pasukan semakin besar ini membutuhkan alat tentu ya Pak Danki. Kita butuh, karena tugas-tugasnya melakukan tugas misi kemanusiaan, tugas-tugasnya di lingkaran bahaya, di lingkaran maut, maka mau tidak mau pasukan-pasukan damkar yang bertugas itu harus dilengkapi dengan sarana prasarana. Misalnya unit mobil. Unit mobil kita baru punya 14. Nih Bang Engkong, jadi 14 itu tersebar di seluruh Kota Bekasi. Bayangkan. Gitu. Artinya kan kita masih minim dari sarana prasarana unit mobilnya yang kita butuhkan. Idealnya berapa? Kalau idealnya masing-masing kecamatan ada pos 1 pos sektor, maaf, berarti di masing-masing kecamatan minimal ada 2. Ada 2 unit yang kita tempatkan. Ya, ada 2 unit yang kita tempatkan kali 12, berarti ada 24, ditambah dengan 35 unit itu harus sudah sampai seharusnya kita di titik itu. Belum lagi ke variasi jenis unit kendaraannya. Kita mengenal kalau di pemadam itu ada yang standar biasa, ada yang medium pressure, ada yang high pressure. Ya, jenisnya itu. Kemudian juga ada mobil katakan quick response, ada mobil juga mobil skylift, mobil tangga untuk mengantisipasi gedung-gedung bertingkat, ada mobil rescue, ada dan lain-lainnya. Jenisnya banyak yang disesuaikan dengan kebutuhan tentu pada saat pasukan kami melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Nah, itu di tugas-tugas di bidang sarana prasarana dan pemadaman yang hampir berhimpitan. Jadi sebenarnya tugas bidang Sapras ini melengkapi atau memenuhi
apa-apa saja yang dibutuhkan teman-teman di bidang pemadaman untuk melakukan tugas-tugas pemadaman dan penyelamatannya tentu. Ya, kami siaga 1x24 jam tanpa kecuali ya tanpa. Jadi pasukan damkar ini tidak mengenal hari libur. Semua kalendernya hitam semua di tengah mau pada saat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru, Hari Natal, semua pasukan kami pasti bertugas. Tidak mungkin. Jadi mungkin itu yang membanggakan kami bahwa pasukan tetap melaksanakan tugas-tugas siaga melayani masyarakat walaupun maaf di tengah pandemik misalnya orang kan WFH di rumah. Pasukan kami kan tidak mungkin kami WFH kan. Tetap bertugas, tetap siaga. Masyarakat minta disemprot disinfektan wilayahnya kami lakukan. Minta kemarin misalnya pasca banjir Januari sampai Maret kita lakukan upaya pembersihan, itu juga kita lakukan. Ya. Jadi semakin kompleks tugas-tugasnya ke depan ternyata. Di samping tugas-tugas pemadaman dan penyelamatan juga tugas-tugas lain yang tadi yang diperintahkan oleh tentu Pak Wali kepada pasukan damkar untuk membersihkan lumpur pada saat pasca banjir, nyemprot pada saat COVID-19 dan seterusnya sampai hari ini. Jadi itu yang mengharuskan mungkin saya bersama para komandan pasukan terus melakukan pembinaan pasukan agar tetap menjaga soliditas ya untuk meningkatkan kinerja, karena dibilang ringan juga berat, dibilang berat juga ringan ya tugas-tugas siaga itu kan. Bahkan mungkin saya ingin menepis anggapan bahwa pasukan damkar cuman kerjanya nungguin pos, enggak sebenarnya. Kita siaga. Siaga itu artinya pada saat ada panggilan darurat kami merespon dengan cepat. Siap gerak. Ya, siap gerak kapan saja ya, anytime. Kita kan tidak pernah tahu kejadian kebakaran di jam berapa. Tidak pernah janjian gitu artinya. Mau jam 1 malam, jam 2 pagi dan terus kita akan tetap melakukan tugas-tugas itu pada saat masyarakat membutuhkan. Kemudian bidang lainnya itu terakhir bidang wasdal, yaitu bidang wasdal pengawasan dan pengendalian proteksi terhadap alat-alat yang memang ada di tempat-tempat usaha. Nah, ini kebetulan mungkin menjadi sangat concern terhadap para pengusaha yang memang memiliki alat proteksi yang diharuskan memiliki alat proteksi. Misalnya di gedung bertingkat, saat ini kita jujur belum punya mobil tangga skylift seperti di beberapa kota, contoh Jakarta, Surabaya. Ya, pada saat terjadi kebakaran misalnya di gedung bertingkat di lantai 10, lantai 20 tentu alat ini yang bisa kita gunakan sebenarnya. Contoh mungkin kemarin teman-teman Jakarta melakukan pemadaman Kejaksaan Agung misalnya, kantor Kejagung. Itu kan yang dibutuhkan mobil tangga skylift itu. Yang pada saat dioperasikan itu sangat-sangat memudahkan, membantu pasukan untuk menaklukkan kobaran api ya pada saat kejadian. Langsung pada titiknya. Karena juga ya kita tinggal berpikir saya ke depan bagaimana di Damkar Kota Bekasi bisa melakukan pembunuhan alat seperti yang dipunyai oleh DKI Jakarta misalnya Skylift dan sebagainya. Itu kita akan. Nah, sementara itu belum kita punya, Sapras kita belum sampai ke sana ya. Kami sangat concern terhadap bagaimana alat-alat proteksi itu di gedung-gedung tempat usaha itu benar-benar muni standar dan layak fungsi. Muni standar dan layak fungsi artinya pada saat kebakaran penanganan pertama yang ada di lingkungan tempat usaha itu bisa dilakukan secara maksimal. Dilakukan oleh petugas-petugas yang ada di internal, satuan-satuan yang sudah kami latih. Satuan-satuan tugas yang satuan-satuan ini sudah kita latih, misalnya di security, kemudian karyawan-karyawati yang pada saat penggunaan alat-alat pemadam kebakaran, pada saat terjadi kebakaran itu bisa dilakukan oleh mereka. Sambil menunggu pasukan kami datang ke lokasi. Jadi misalnya contoh di bangunan bertingkat lantai 25 terjadi kebakaran. Apabila alatnya saya tadi katakan menu standar dan berlayak fungsi, maka kita sudah bisa deteksi. Api itu muncul di lantai 25, maka petugas internal gedung itu bisa langsung menuju ke lantai 25 untuk melakukan pemadaman dengan alat yang sudah disiapkan. Ada alat pemadam keringan, ada APAR, ada hidran dan sebagainya. Jadi kemudian juga ada sprinkler yang bisa mendeteksi, bisa memadamkan, ada smoke detector, ada heat detector yang bisa melakukan tugas-tugas pendeteksian ya terhadap sebuah kejadian kebakaran di sebuah gedung misalnya. Itu kurang lebih ya bidang-bidang tadi saya sampaikan, pencegahan, kemudian Sapras, kemudian pemadaman, dan terakhir wasdal. Pengawasan pengendalian proteksi ini sangat penting karena apa? Bila tidak maka
tentu di tengah sarana prasarana yang belum dimiliki oleh Damkar Kota Bekasi seperti mobil tangga, ini akan sangat membantu penanganan kebakaran di sebuah gedung bertingkat. Nah, dan saya mungkin akan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sampai hari ini, kalau saya lihat tren kebakaran di Kota Bekasi di 2000, kalau kita bandingkan kejadian di tahun yang 2018, 2019, 2020, saya patut apresiasi ya bahwa terjadi penurunan cukup signifikan jumlah kebakaran di Kota Bekasi. Jadi turun. Ya. Di 2018 itu sekitar 219 kejadian, kemudian di tahun 2018, 2019 meningkat sampai 314 kejadian, dan di 2020 menurun tajam sampai di angka 176 kejadian sampai dengan terhitung akhir bulan Oktober ya. Saya pikir ini kan juga mengingat situasi dan kondisi cuaca misalnya cukup mendukung, di mana sudah mulai musim penghujan. Biasanya di musim penghujan atau di akhir puncak musim panas itu terjadi penurunan cukup signifikan terhadap kejadian kebakaran yang ada di wilayah. Kalau saya prediksi mungkin di akhir tahun tidak akan sampai ke angka 200 kejadian. Ini kan cukup membanggakan, luar biasa. Cukup membanggakan dan luar biasa, artinya di samping aparat kami yang mampu mengantisipasi tugas-tugas pemadaman dan penyelamatan, juga ada partisipasi publik. Ada sebuah kesadaran yang dibangun, saya kurang lebih bisa klaim begitulah, ada kesadaran yang dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat, sehingga pemahaman tentang bahaya kebakaran itu kan sebenarnya muncul di komunitas kecil ya, rumah tangga biasanya, terhadap penggunaan alat masak, gas dan kompor dan lain-lain, kemudian instalasi listrik yang dan lain-lain, kemudian juga penggunaan alat kelistrikan, kipas angin dan sebagainya, juga terhadap penggunaan tabung, mungkin ke yang berbagai kemungkinan yang kita lihat bisa menimbulkan percikan api yang bisa memicu kebakaran. Itu mungkin sudah tumbuh di masyarakat kita, sehingga secara dini mereka bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya pencegahan terhadap bahaya-bahaya kebakaran yang mungkin timbul. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan baik ini, dan tentu harapan kami semua komponen, semua pemangku kepentingan bekerja sama dengan kami, dengan pemadam. Artinya kita masih melihat rendahnya partisipasi pada saat mobil kami keluar jalan di jalan raya, sirine sudah dibunyikan, tetap saja pasukan kami susah lewat, karena kesadaran pengendara lainnya juga terhadap fungsi-fungsi tugas-tugas pemadam ini masih rendah. Ya, sampai hari ini kami belum dilakukan pengawalan pada saat kendaraan kami keluar gedung ini, keluar kantor ini. Jadi kami masih melakukan, ya tidak dikawal oleh Disub, tidak dikawal oleh Patwal Polres. Jadi kami melakukan sendiri gitu. Artinya diminta kepada warga masyarakat lain, pengguna jalan terutama, pada saat mobil pemadam lewat, ya diminta untuk memberikan prioritas jalan, karena ini sebagaimana undang-undang. Jadi kalau pasukan kami terkesan ugal-ugalan, sebenarnya tidak. Kami harus cepat sampai di tujuan. Ya, karena kami menjawab respon time warga masyarakat. Makin cepat warga masyarakat itu akan semakin puas terhadap pelayanan damkar. Dan di samping itu, kenapa kami harus cepat sampai di lokasi? Karena kami tahu betul pada saat kami lambat datang di lokasi, maka kondisi situasi di lapangan, api misalnya, itu sudah menjalar kemana-mana. Dalam suhu di ruangan saja, kalau di atas 15 menit, itu api bisa mencapai 100 derajat Celcius lebih, mungkin di atas 100 derajat Celcius. Artinya sudah bisa membakar apa saja yang di ruangan itu. Jadi itu yang kita antisipasi. Semakin cepat, api semakin bisa dipadamkan, dan semakin banyak yang diselamatkan. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih Bang Eko. Jadi kalau saya dari panjang lebar yang disampaikan oleh Pak Kadis, kan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama adalah pencegahan, ya. Yang kedua adalah pemadaman kebakaran dan penyelamatan, ya. Dan yang ketiga adalah penyelamatan ya Pak ya. Iya betul. Nah, dengan menurunnya kasus ya kebakaran di Kota Bekasi, berarti ada juga bisa dikata berhasil dalam sosialisasi atau mungkin pencegahan ya Pak ya. Iya. Kami bisa sampaikan bahwa menurunnya tingkat kejadian di tahun ini, di tahun 2020,
Salah satu faktornya adalah harus kita akui kesadaran masyarakat meningkat. Kesadaran masyarakat meningkat. Misalnya contoh, Ya. di tahun kemarin itu kita masih banyak menemukan kejadian kebakaran lahan kosong. Di tahun ini kita bisa minimalkan. Artinya ada kesadaran yang dibangun oleh Pak RT, Pak RW, warga sekitar perumahan atau warga sekitar lingkungan di mana tinggal untuk tidak membakar sampah sembarangan. Ini terjadi. Kalau di tahun kemarin kita masih banyak kasus yang muncul terhadap kebakaran lahan kosong. Maaf, lahan kosong bisa jadi ada pemiliknya, bisa jadi juga tidak diketahui pemiliknya. Tapi banyak sekali kejadian di tahun ini itu relatif menurun. Ya, walaupun saya tidak bisa menyajikan data secara kuantitatif, saya bisa katakan terjadi penurunan di tahun ini. Dari jumlah total globalnya yang tahun kemarin mencapai angka 314 kejadian sampai dengan akhir tahun, di tahun ini di bulan Oktober akhir itu hanya 176 kejadian. Ini kan luar biasa penurunannya. Ya, ya. Betul, terutama yang saya sampaikan tadi. Salah satunya saja misalnya contohnya kebakaran lahan. Yang tahun kemarin masih banyak mendominasi kebakaran lahan itu di semua tempat, di semua kecamatan, hampir di semua wilayah. Sekarang bisa kita tekan. Ini artinya muncul kesadaran warga masyarakat untuk tidak buang puntung rokok misalnya atau tempat. Sampai ada kejadian di tahun kemarin itu kebakaran mobil disimpan di garasi tapi masih kebakar mobilnya. Ternyata setelah kita usut ada warga yang bakar sampah di depan garasinya. Dibiarkan merembet ke dalam area parkir garasi. Akhirnya membakar mobil yang diparkir di garasi. Seperti itu. Nah, sekarang sudah kita tidak temukan di tahun 2010 kasus seperti itu. Artinya kan ada upaya warga masyarakat untuk menjaga secara bersama-sama untuk tidak membakar sampah sembarangan, gitu kan? Dan memang sudah dilarang kan, tidak boleh, terutama di area-area lahan kosong. Contoh misalnya Harapan Indah kita sebutkan saja, itu pasti langganan tiap tahun kita harus melakukan pemadaman di area kosongnya. Tapi tahun ini alhamdulillah sudah menurun. Sudah menurun, Pak ya. Sudah menurun, artinya kita himbau jangan lagi lah ada warga masyarakat bakar sampah sembarangan. Akhirnya kalau warga masyarakat bakar sampah sembarangan dibiarkan merembet. Dan kalau sudah besar pasti manggil pemadam, nggak mungkin manggil yang lain gitu. Gitu kurang lebih ya. Ini salah satu contoh yang kami sajikan. Kalau untuk tingkat kepatuhan ya dari pengusaha-pengusaha yang pemilik gedung ini bagaimana, Pak? Baik, gini Bang Negong. Ini pada saat pengajuan izin mendirikan bangunan di DPM PTSP itu, salah satu syaratnya itu adalah si pemilik tempat usaha itu harus memiliki rekom teknis rekom teknis. Salah satunya rekom teknis Damkar. Apa-apa saja sih yang diharuskan agar sebuah tempat usaha itu aman dari bahaya kebakaran. Tentu kita merekomendasikan tentang perlunya dipasang alat proteksi sesuai dengan sesuai dengan usaha yang akan dia yang akan dilaksanakan, bangunan yang akan dia bangun. Kita akan hitung ya, kalau misalnya hanya bangunan ruko ukuran 3x4, saya pikir dengan apar satu set juga cukup ya, satu buah apar cukup dengan ukuran. Iya, ada pertimbangannya. Tapi kalau bangunan-bangunan yang cukup kompleks, misalnya gedungnya sudah bertingkat, katakan di atas 6 lantai, di atas, tentu kita harus berhitung. Bagaimana agar tempat itu aman, kita berhitung pemenuhan jumlah alat proteksi yang dibutuhkan. Sudah sistem proteksi namanya, sistem alat proteksi. Sudah lebih kompleks lagi gitu ya. Artinya dia tidak hanya butuh apar yang tadi saya sampaikan, tapi butuh hidran pilar, butuh reservoir, butuh pompa, butuh diesel pump, butuh dan sebagainya. Butuh sprinkler, butuh alat pendeteksi asap, butuh alat pendeteksi panas dan lain-lain. Ini menjadi kompleks. Jadi kita sebut jaringan sistem proteksi. Nah, itu dihitung oleh kita berapa jumlah kebutuhan alat yang dibutuhkan di sebuah bangunan. Kepatuhannya harus, karena bagaimanapun juga kalau tidak ada rekom teknis Damkar, IMB-nya tidak mungkin bisa terbit. Jadi terbitnya IMB salah satunya ada rekom teknis dari Damkar. Ya tentu ada OPD lain juga yang melakukan rekom teknis, misalnya PU, misalnya Dinas Lingkungan Hidup, Disub dan lain-lain lah. Artinya pemenuhan syarat pemenuhan IMB terbit itu adalah rekom teknis yang satu ini dari Damkar. Nah, bicara Damkar tadi, kepatuhan terhadap penyediaan alat proteksi yang memenuhi standar dan layak fungsi gitu kan. Gitu. Mantap. Jadi sudah panjang lebar nih ya, sudah disampaikan itu
kira-kira mengenai tupoksi daripada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi atau Damkar. Nanti kalau mungkin ingin tahu lebih banyak ada di website mungkin apa ya? Oke, iya. Mungkin Kita punya website, silakan kunjungi di www.damkar.co.id ya. Kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya Twitter. Silakan kunjungi. Ya, jadi kalau ada keluhan warga masyarakat yang tidak sempat melapor langsung ke call center Damkar di sini, juga bisa langsung mengunjungi website kami, bahkan bisa langsung berinteraksi ya dengan admin kami. Bisa. Jadi ada keluhan-keluhan langsung saya sampaikan. Mau di Twitter boleh, mau di Facebook boleh, Instagram dan lain ya. Baik, Pak Kadis dan juga Pak, makasih untuk kesempatannya. Iya, semoga sama-sama, Bang. Yang jaringan telusur di luar sana yang mungkin ingin tahu informasi lebih dalam mengenai Dinas Damkar sudah mendapatkannya melalui penjelasan Bapak Kadis ya. Iya. Oke, salam sehat buat kita semuanya. Mungkin Pak bisa menyampaikan himbauan mengenai protokol kesehatan, Pak. Baik, mungkin himbauan kami kepada warga masyarakat Kota Bekasi, karena sampai hari ini pasukan Damkar masih melakukan tugas-tugas penyemprotan disinfektan di wilayah. Jadi perlu kiranya warga masyarakat begitu ya melindungi diri dengan 3M ya, mencuci tangan tentu protokol kesehatannya, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Kalau tidak perlu banget, tidak perlu keluar rumah untuk menghindari interaksi gitu ya. Yang kita semprot, yang pasukan Damkar semprot itu adalah lingkungan wilayah ya. Jalan, trotoar, kemudian juga tempat-tempat yang dianggap bisa memungkinkan tempat penyebaran virus corona. Tetapi kan orangnya tidak mungkin saya semprot. Nah, jadi interaksi warga ini mungkin yang dibutuhkan. Betul, persis. Kesadaran. Jadi kalau di tempat perbelanjaan, kemudian di tempat-tempat keramaian, tentu hindari jaga jarak, hindari keramaian dan tetap menjaga jarak, melaksanakan protokol itu ya. Walaupun di tengah pandemi pasukan Damkar masih setia melayani masyarakat warga Kota Bekasi, tetap semangat gitu, Pak. Oke, salam sehat, sampai ketemu di lain waktu. Sukses selalu.